Mantap berkelas ini kabar gembira usai Persib menang lawan Malut United tadi malam. Bojan Hodak murka marah besar semprot habis Hen-Hen Herdiana dan para pemain ini. Sampai Bojan di luar dugaan ucapkan hal sangat keras begini di depan publik. Bobotoh Auto sangat kaget mendengarnya. Simak baik-baik. Doa Bobotoh Auto terkabul mendengar kabar ini. Diberitakan Persib Bandung hilang kesabaran soal milestone 5. Auto fix didepak, kini dikabarkan inden bomber asal Brasil. Wah, ini jelas kejutan super duper mantap. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Benar-benar gak tega mendengarnya. Begini pernyataan sangat menyedihkan pelatih Malut United usai dihancurkan Persib tadi malam. Bisa-bisanya dia membuat pernyataan begini yang bisa bikin Bobotoh sangat kasihan mendengarnya. Apa memangnya yang terjadi? Saksikan semuanya di sini. Benar-benar striker berkelas Eropa, David da Silva ungkap satu rahasia mengejutkan ini usai Persib sikat habis Malut United tadi malam sampai buat Bobotoh terharu mendengarnya. Penasaran? Simak detail lengkapnya berikut ini. Yes, mantap, kualitas skuad Persib dijamin mantap. Hen-Hen makin gak karuan dan aneh mainnya. Zalnando sampai dijanjikan hal fantastis ini oleh Bojan Hodak demi langkah mulus Persib juara lagi Liga 1 musim ini. Apa yang dijanjikan oleh pelatih asal Kroasia ini? Begini kronologi lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap berkelas ini kabar gembira usai Persib menang lawan Malut United tadi malam. Bojan Hodak murka marah besar semprot habis Hen-Hen Herdiana dan para pemain ini. Sampai Bojan di luar dugaan ucapkan hal sangat keras begini di depan publik. Bobotoh Auto sangat kaget mendengarnya. Simak baik-baik. Persib melanjutkan tren kemenangannya di Liga 1 2024/2025 dengan meraih kemenangan penting atas Malut United FC. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 13 Desember 2024, Pangeran Biru sukses menang dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-14 ini. Pelatih Persib Bojan Hodak menyatakan bahwa kemenangan ini sangat berarti bagi timnya meskipun ia mengakui kondisi fisik pemain yang kelelahan membuat laga ini terasa berat. Kalian bisa lihat terutama di separuh akhir babak kedua, kami sedikit melambat dan berat dalam bergerak. Itu terjadi karena kami memainkan begitu banyak pertandingan, jelas Hodak dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Namun ada satu hal yang membuat Hodak kurang puas, yaitu performa para pemain pengganti. Ia merasa para pemain yang masuk di babak kedua tidak tampil sesuai harapan. Saya tidak suka adalah pemain yang masuk di babak kedua, mereka sangat buruk hari ini. Lebih baik jika saya tidak melakukan pergantian, ujar Hodak tegas. Meski demikian, kemenangan ini tetap menjadi modal positif bagi Persib yang kini semakin kokoh dalam perburuan gelar. Bagaimana menurut kalian tentang penampilan Persib dan strategi pelatih Bojan Hodak? Apakah perubahan taktik atau pemain pengganti akan menjadi perhatian ke depannya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Doa Bobotoh Auto terkabul mendengar kabar ini. Diberitakan Persib Bandung hilang kesabaran soal milestone 5. Auto fix didepak, kini dikabarkan inden bomber asal Brasil. Wah, ini jelas kejutan super duper mantap. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Persib Bandung tampaknya mulai kehilangan kesabaran dengan salah satu penyerang asingnya, milestone 5.
Penampilan Mailson yang belum memenuhi ekspektasi, terutama karena ia belum mencetak gol meski sering dimainkan di berbagai kompetisi musim 2024/2025, membuat manajemen tim mulai mempertimbangkan langkah untuk menggantinya. Kabar yang beredar baru-baru ini mengungkapkan bahwa Mailson 5 kemungkinan akan didepak pada putaran kedua Liga 1 2024/2025. Isu tersebut pertama kali muncul di akun Instagram @kandabol yang sering membahas isu transfer pemain dan pelatih di Liga Indonesia. Rumornya putaran kedua Bang mail out dari Persib, tulis akun tersebut pada Kamis (12 Desember 2024). Lebih lanjut, kabar tersebut semakin menguat setelah akun @transfernews_ft mengungkapkan bahwa ada bomber asal Brasil yang kabarnya segera bergabung dengan Persib Bandung. Penyerang depan tengah asal Brasil Soon segera merapat ke biru, tulis akun tersebut pada Jumat (13 Desember 2024) menjawab pertanyaan warganet yang penasaran. Ketika ditanya tentang kode biru yang dimaksud, akun itu mengonfirmasi bahwa itu merujuk pada Persib Bandung. Berdasarkan informasi ini, besar kemungkinan Persib sedang mengincar penyerang baru asal Brasil untuk memperkuat lini depan mereka di putaran kedua. Seiring dengan kabar tersebut, banyak yang menunggu update resmi mengenai pemain baru yang akan memperkuat tim. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran bomber baru ini akan menjadi solusi bagi lini serang Persib? Apakah Mailson 5 harus segera pergi demi masa depan tim? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar gak tega mendengarnya, begini pernyataan sangat menyedihkan pelatih Malut United usai dihancurkan Persib tadi malam. Bisa-bisanya dia membuat pernyataan begini yang bisa bikin bobotoh sangat kasihan mendengarnya. Apa memangnya yang terjadi? Saksikan semuanya di sini. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri mengakui kekalahan timnya atas Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2024/2025. Setelah pertandingan, Imran mengatakan bahwa meskipun timnya memulai laga dengan baik, mereka akhirnya kecolongan akibat gol dari situasi set piece di babak pertama. Pertandingan tidak mudah, kami mengawali dengan baik, tapi memang kami kecolongan di pertama set piece, kemudian ada beberapa perubahan, kata Imran dalam wawancara pasca pertandingan. Imran juga meminta maaf kepada masyarakat Maluku Utara atas hasil buruk tersebut. Maaf buat masyarakat Maluku Utara, kami belum memberikan yang terbaik. Dengan kekalahan tentu ini akan jadi evaluasi bagi kami, agar di match berikutnya tidak kalah, tegasnya. Mengenai keputusan menurunkan Yakob Sayuri di babak kedua, Imran menjelaskan bahwa itu bukan keputusan taktik, melainkan karena kondisi fisik Yakob yang tidak prima sebelum pertandingan. Bukan alasan taktik, tapi karena dia tidak bugar ya. Pasca kemarin pertandingan terakhir, dia sedikit ada kendala bebernya. Meski kalah, Imran mengakui kehebatan Persib Bandung sebagai tim yang sangat bagus. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran bagi timnya untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan taktik untuk pertandingan selanjutnya. Dan kita akui Persib adalah tim yang sangat bagus. Tentunya kita belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki taktikal atau taktik yang baru untuk menyongsong pertandingan ke depan, pungkas Imran. Bagaimana menurut kalian, apakah Malut United bisa bangkit setelah kekalahan ini? Apa yang perlu diperbaiki agar mereka lebih siap di laga berikutnya? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar striker berkelas Eropa, David da Silva ungkap satu rahasia mengejutkan ini usai Persib sikat habis Malut United tadi malam sampai buat bobotoh terharu mendengarnya. Penasaran? Simak detail lengkapnya berikut ini. David da Silva menjadi salah satu pahlawan dalam kemenangan 2-0 Persib Bandung atas Malut United pada pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jumat,
13 Desember 2024. Dengan 1 gol yang ia sumbangkan, Persib berhasil memperpanjang catatan positif mereka dalam kompetisi ini. Setelah pertandingan, David da Silva mengungkapkan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Ia menegaskan bahwa pertandingan melawan Malut United tidaklah mudah, terutama karena tim lawan cenderung bermain bertahan dengan fokus utama untuk meraih 1 poin. Pertama-tama saya mau memberikan selamat kepada rekan-rekan setim. Ini laga yang berat. Karena tim lawan datang ke sini seolah hanya ingin bermain imbang, hanya ingin meraih 1 poin, ujar David. Meskipun menghadapi tim yang bermain lebih defensif, David bersyukur karena Persib berhasil mencapai tujuan mereka untuk meraih 3 poin. Kami harus berjuang untuk mendapatkan 3 poin dan saya senang karena bisa meraihnya, lanjutnya. Dengan kemenangan ini, Persib semakin kokoh dalam posisi mereka di klasemen Liga 1. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa terus mempertahankan momentum positif ini? Apakah kemenangan ini menandakan kebangkitan Pangeran Biru di sisa musim? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, kualitas skuad Persib dijamin mantap. Hen makin gak karuan dan aneh mainnya. Zalnando sampai dijanjikan hal fantastis ini oleh Bojan Hodak demi langkah mulus Persib juara lagi Liga 1 musim ini. Apa yang dijanjikan oleh pelatih asal Kroasia ini? Begini kronologi lengkapnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan bahwa Zalnando kemungkinan besar akan kembali dipanggil ke tim setelah Rezaldi Hanusa mengalami cedera. Musim lalu kami memiliki Rezaldi dan Edo, keduanya bermain baik, jadi dia Zalnando tidak bisa mendapatkan kesempatan bermain karena tidak bisa bermain di posisi lain. Sekarang Rezaldi cedera dan akan absen dalam beberapa bulan, tentu saja kami akan memanggil Zalnando kembali, ujar Bojan. Bojan juga membandingkan situasi Zalnando dengan yang dialami Tirone tahun lalu. Tirone sempat cedera panjang dan setelah pulih, ia dipinjamkan ke Ratchaburi FC di Liga Thailand selama 6 bulan. Ini seperti yang saya katakan tahun lalu tentang Tirone. Tahun lalu Tirone cedera 6 bulan. Ketika dia datang ke sini, dia belum siap. Dia pergi ke Thailand dipinjamkan, jelas Bojan. Kembalinya Zalnando diharapkan bisa memberikan tekanan pada Edo Febriansah agar tidak berada dalam zona nyaman. Dengan cederanya Rezaldi, persaingan di posisi bek kanan pun semakin ketat. Jadi hal yang sama sekarang terjadi pada Zalnando. Bagus untuk memberikan tekanan kepada Edo, tambahnya. Bojan menegaskan bahwa Zalnando akan mendapat kesempatan bermain lebih banyak setelah kembali, dan ini bisa menjadi momen penting bagi pemain tersebut untuk membuktikan kualitasnya. Seiring dengan absennya Rezaldi, Zalnando memiliki kesempatan besar untuk tampil dan bersaing. Dan tentu untuk menyingkirkan Hen. Bagaimana menurut kalian, apakah kembalinya Zalnando akan memberikan dampak positif bagi Persib? Apakah Edo Febriansah akan bisa mempertahankan posisinya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kaget faktanya di luar dugaan. Erick Thohir ungkap alasan Kevin Dix bisa perkuat timnas Indonesia lawan Jepang walaupun tempo pendaftaran pemain udah usai. Pak Erick Thohir sampaikan hal hebat ini. Terima kasih Presiden Prabowo Subianto. Simak fakta bahagianya dijamin. Kalian akan sangat puas mendengar kolaborasi Presiden Prabowo dan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur Kevin Dix dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebagai informasi, Kevin Dix baru menjalani sumpah WNI pada Jumat kemarin. Hal ini membuat Kevin Dix sempat dikabarkan tak bisa debut bersama skuad Garuda ketika berjumpa Jepang.
Pasalnya jadwal yang ada cukup mepet. Kevin Dix diproyeksikan baru bisa bermain ketika Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Namun, kabar baik kini diterima Timnas Indonesia. Erick Thohir memastikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat Timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Pihak yang dimaksud yakni seperti Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hingga DPR RI. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang selalu mendukung sepak bola Indonesia. Ungkapan sama juga kepada DPR RI, Kemenpora dan Kemenkum, Kemendagri, KBBRI, serta semua pijak yang membantu proses naturalisasi Kevin Dix sehingga bisa selesai dengan cepat, ucap Erick Thohir. Terakhir, Erick Thohir berharap kehadiran Kevin Dix bisa membantu Timnas Indonesia meraih hasil maksimal melawan Jepang. Tim asuhan Shin Tae-yong memang membutuhkan poin ketika bertemu Jepang. Hal tersebut untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat 5 grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin. Kevin Dix dan kawan-kawan wajib finish di peringkat minimal 4 kalau tak mau tersingkir. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix, lini pertahanan Indonesia semakin teguh dengan pengalamannya bermain di Liga Champions, pastinya tidak diragukan lagi, ucap Erick Thohir. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini dia Marten Pas memang top jelang hadapi Jepang. Siap tempur lawan Jepang dan Arab Saudi, ini pesan hebat seperti pahlawan dengan jiwa patriot dari Marten Pas. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng, simak baik-baik. Penjaga gawang Timnas Indonesia Maarten Paes siap menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan ini, Shin Tae-yong telah memanggil 27 hingga 28 pemain Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi laga penting buat skuad Garuda. Hal ini karena Timnas Indonesia harus bisa mencuri poin dari 2 tim langganan Piala Dunia ini. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dan terjebak di posisi kelima klasemen grup C dengan poin sama Cina yang jadi juru kunci. Tim asuhan Shin Tae-yong sejak awal ditargetkan untuk bisa lolos ke putaran keempat. Dengan syarat harus bisa finish posisi 4 besar klasemen grup. Untuk itu, berapapun poin yang didapatkan dalam 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini sangat penting. Tentu saja, berapapun poin yang didapatkan nanti bisa menjaga asa untuk lolos ke putaran selanjutnya. Marten Pas pun sangat antusias untuk menghadapi laga penting ini. Pemain FC Dallas itu mengatakan bahwa laga melawan Jepang dan Arab Saudi merupakan pertandingan besar. Untuk itu, ia antusias menghadapi 2 laga tersebut. Minggu yang penting dengan 2 pertandingan besar di GBK, ujar Marten Pas. Tak hanya menyebut bahwa laga tersebut penting, Marten Pas pun berpesan kepada semua pihak termasuk supporter bahwa saat ini bersenang-senang. Saatnya untuk bersenang-senang, ucapnya. Pesan Paes ini pun langsung menimbulkan banyak reaksi dari para pemain Timnas Indonesia maupun supporter. Tak sedikit pemain Timnas Indonesia yang merespons dengan semangat tinggi. Ada Rafael Struijk, Jay Idzes, hingga Kevin Dix.